Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saintis, kembali lagi bersama kami untuk belajar IPA SMP. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat dan barokah. Dan kita berdoa agar pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa kembali lagi untuk belajar tatap muka. Baik anak-anak, ya kita mulai belajarnya untuk IPA di kelas 8 SMP. Oke, perhatikan coba. Oke, sahabat saintis siap belajar? Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Ada anak yang sedang bermain bola dengan ayahnya. Wah, ada yang suka bermain bola di sini? Ya, mesti banyak ini ya. Hobi sekali. Baik, kira-kira materi apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, baik, betul. Kita hari ini akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Masih ingat ya sistem organ ya, masih ingat? Dulu pas kelas 7 kalian telah belajar mengenai tingkatan organisme ya, dimulai dari sel, kumpulan sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ. Nah, kumpulan organ inilah yang akan membentuk sistem organ. Baik anak-anak, jadi kita akan membahas mengenai materi yaitu sistem gerak pada manusia. Coba diperhatikan lagi. Di sini ada gambar atau anak-anak sedang ngapain ya? Nah, di sini ada anak yang sedang berjalan, kemudian menyapa ya. Mungkin antara siswa dan ibu gurunya. Nah, itu sedang bermain. Nah, ada juga yang olahraga. Nah, kalian suka olahraga ya? Ada hitung lari, ada yang berjalan. Nah, jadi pada musim COVID seperti ini ya diusahakan kalian tetap terlalu olahraga agar selalu sehat gitu. Nah, kok bisa ya mereka itu berjalan, bergerak, berlari? Ya, itulah berkaitan dengan materi pada hari ini. Baik anak-anak, kita lanjut. Pada kali ini kita akan belajar mengenai gerak pada makhluk hidup. Coba diperhatikan di sini. Dapatkah kalian melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup ya. Dulu di kelas 7 sudah kita bahas ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada umumnya gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan fokus pada sistem gerak manusia. Tahukah kamu, kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Nah, itu ya, ada pemain baseball ya yang sedang lari. Apakah tulang dan otot itu? Nah, bagaimana cara tulang dan otot menggerakkan tubuh kita? Serta bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Terganggukah sistem geraknya? Nah, mari kita akan belajar. Baik, kita bahas mengenai tulang dulu ya. Jadi tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif ya. Nah, kebalikannya dari aktif adalah pasif. Karena apa? Tulang ini tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Nah, berdasarkan jenisnya ada 2 jenis tulang ya. Tulang rawan atau biasa disebut dengan kartilago, dan yang kedua adalah tulang keras atau osteon. Nah, kita bahas satu persatu mengenai tulang rawan. Tulang rawan di sini itu terbagi lagi. Nah, yang pertama pembagiannya adalah tulang rawan hialin. Nah, bisa dilihat di gambarnya ya. Bentuk tulangnya itu homogen. Tulang rawannya itu terbanyak.
Kemudian mempunyai matriks homogen, halus dan transparan. Nah, kelihatan di situ ya. Kemudian terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Ya, jadi letak-letaknya di situ. Kemudian jenis tulang rawan yang kedua yaitu tulang rawan elastis. Di sini bisa dilihat gambarnya bersifat lentur ya, namanya juga elastis. Kemudian matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga ya. Epiglotis tahu di mana ya? Iya, tahu. Nanti harus tahu. Kemudian untuk pembagian tulang rawan yang ketiga ada namanya tulang rawan fibrosa. Nah, ini bersifat kurang lentur ya. Matriksnya mengandung serat kolagen tidak teratur dan ini letaknya pada ruas antar tulang belakang ya, antar ruas tulang belakang. Oke, ada matriks, serat kolagen dan kondrosit di sini bisa dilihat. Kemudian tulang keras. Tadi kan sudah ada tulang rawan, yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras ini merupakan rangka yang menyokong sebagian tubuh. Ya. Jadi lumayan ya, sebagian besar terdiri dari tulang keras. Sel tulang keras disebut dengan osteosit, membentuk konsentris berlapis-lapis. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh periosteum, yaitu tempat melekatnya otot. Matriks tulang keras tersusun atas zat-zat apa saja? Ada matriks kolagen, mineral, yaitu ion, kalsium, magnesium, fosfat. Matriks tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut dengan lamela. Nah, lingkaran sel dan matriks mengelilingi saluran Havertz. Nah, begitu ya. Ini adalah sedikit mengenai tulang keras. Nah, ada juga pembagiannya. Tulang keras. Di dalam saluran Havertz terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Havertz melalui kanalikuli, yaitu saluran oksigen, makanan, dan membuang limbah. Saluran Havertz, lingkaran sel, dan lingkaran matriks tulang keras itu akan membentuk sistem Havertz. Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning, yaitu berfungsi untuk penimbun lemak, atau sumsum merah, yaitu tempat pembuatan sel darah merah. Kemudian pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid. Di sini ya bisa dilihat di sini struktur dari tulang keras. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat matriksnya, tulang keras dibedakan menjadi dua, yaitu ada tulang kompak dan tulang spons. Nah, matriksnya kalau tulang kompak yaitu padat dan rapat. Contohnya pada lapisan luar tulang pipa. Kalau tulang spons ini matriksnya ada berongga nih, bisa dilihat ya. Nih. Kemudian contohnya di mana? Ada di tulang pipih dan tulang pendek. Tadi berdasarkan matriks. Ya, kemudian berdasarkan bentuknya tulang keras dibagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama adalah tulang pipa. Terbentuk ya, tulang pipa ini berbentuk tabung dan umumnya berongga. Nah, terbagi menjadi 3 bagian. Ada diaphyse, epiphyse, dan chakrai biphyse ya. Nah, contohnya biasanya untuk tulang pipa yaitu ada tulang paha, betis, kering, hasta, dan pengumpil. Nah, nanti bagian-bagiannya nanti ada gambarnya ya. Nanti tolong diperhatikan gambar-gambarnya. Kemudian untuk pembagian dari tulang keras berdasarkan bentuknya, yang kedua yaitu tulang pipih. Nah, tulang pipih ini bentuknya
pipih, dan berongga. Contohnya pada tulang rusuk, belikat, dan tengkorak. Kemudian untuk tulang pendek itu bentuknya adalah silindris. Contohnya pada pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Ya, bisa dilihat ya, untuk yang A ini pada yang kiri, kemudian yang B ada yang kanan ya, tulang pipih. Contoh ini gambarnya. Bisa dilihat ya. Kemudian selanjutnya untuk pembagian tulang keras berdasarkan bentuknya, yang keempat adalah tulang tak beraturan. Nah, namanya juga tak beraturan ya. Jelas bentuknya tidak beraturan. Contohnya wajah dan tulang belakang kita termasuk itu ternyata tulang tak beraturan. Nah, ini contohnya, ini gambar pada tulang belakang. Nah, itu tulang. Nah, sekarang bagaimana pembentukan tulang? Itu seperti apa? Prosesnya yaitu perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Tadi kan ada 2 jenis ya. Itu biasa disebut dengan nama istilah namanya apa? Osifikasi. Nah, pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi osteoblas. Osteoblas membentuk osteosit konsentris. Osteosis mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Matriks terisi kalsium dan fosfat sehingga matriks tulang mengeras. Nah, itu ya proses agar tulang yang awalnya rawan itu menjadi keras, disebut dengan osifikasi. Nah, tadi sudah bahas mengenai rangka atau tulang. Fungsinya untuk apa sih? Nah, yang pertama adalah membentuk bentuk tubuh ya, agar bisa jelas ya kita di sini. Kemudian menegakkan tubuh. Nah, kita bisa tegak karena adanya rangka. Selanjutnya, tempat melekatnya otot. Selain itu, fungsi dari rangka adalah tempat menyimpan mineral dan energi. Itu ya. Ternyata fungsi rangka itu sangat berguna. Kemudian rangka manusia itu dibagi menjadi 2 ya. Nah, ada pembagiannya lagi. Ada rangka aksial atau sumbu tubuh, sumbunya ya. Kemudian rangka apendikular atau anggota tubuh. Apa saja sih aksial dan apendikular? Ayo kita bahas. Nah, pertama rangka aksial, yaitu pembagiannya pertama pada tulang tengkorak. Wah, siapa yang sering lihat tulang tengkorak? Nah, kalau kalian masih biasa atau lihat atau sering suka makan ikan ya, atau ayam ya, ayam apapun ya, itu kan biasanya kepalanya. Nah, ibaratnya kalian nanti bisa dilihat, oh ternyata seperti itu tengkorak bentuknya. Terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan telinga. Itu bagian dari tengkorak. Kemudian rangka aksial yang kedua adalah tulang belakang. Nah, di sini tulang belakang ya. Sering kita mendengar istilah hewan vertebrata. Apa itu? Yaitu di sini jelas istilahnya berarti dia memiliki tulang belakang. Fungsinya untuk apa toh? Nah, di sini ya, tulang belakang yaitu berfungsi menyangga berat badan ya. Dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Nah, kemudian ada apa saja di tulang belakang? Ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelengkang. Kemudian 4 tulang ekor. Nah, ini harus lihat ya, bagian-bagiannya harus diperhatikan ini. Nah, ini yang bagian atas tulang leher, punggung, pinggang, dan tulang kelangkang, dan paling bawah adalah ekor. Ya, oke, itu adalah tulang belakang atau vertebrate. Kemudian pembagian rangka aksial yang ketiga adalah tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau costai ya. Nah, kita punya tulang rusuk ya, bisa dilihat. Ayo, bisa dipegang. Ada tulang dada dan tulang rusuk. Nah,
ini sama-sama menjadi pelindung organ di dada ya. Baik di situ di dalamnya ada paru-paru dan jantung. Nah, tulang dada atau sternum dan rusuk itu terdiri ada beberapa ya. Ada hulu, melekatnya tulang selangka, kemudian badan, melekatnya tulang rusuk sejati dan taju pedang. Nah, tulang rusuk itu terdiri apa saja? Ada 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 tulang rusuk melayang. Nah, ayo bisa dipahami ya. Nih, diperhatikan gambarnya. Ini gambar dari tulang rusuk dan tulang dada. Lanjut. Nah, tadi susunan rangka yang pertama adalah aksial, yang kedua di sini adalah apendikular. Sama seperti tadi, kalau rangka apendikular terdiri 2 bagian, yaitu ada rangka apendikular atas dan rangka apendikular bawah. Nah, bisa dilihat di sini. Terdiri atas apa saja? Ada gelang bahu dan gelang tulang tangan ya. Ada kalau gelang bahu ada tulang selangka, tulang belikat ya, harus dipahami. Ayo sambil dilihat gambarnya. Kemudian tulang tangan terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Ayo diperhatikan mana. Nah, harus tahu ya, terutama yang besok pengen jadi dokter ada, ya harus tahu seperti ini. Kemudian untuk pembagian yang kedua yaitu mengenai rangka apendikular bawah ya. Bagian bawah ya jelas bagian daerah kaki ya, yaitu gelang panggul dan tulang kaki. Ya, terdiri atas apa saja? Ada tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk ya. Ayo diperhatikan. Di sini adalah bagian-bagiannya ya. Nah, harus tahu ya, itu ada tulang kering, tulang betis. Nah, itu di mana saja harus tahu. Kemudian hubungan antar tulang atau yang biasa disebut dengan apa tadi? Artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut dengan persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago, kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam atau tulang artikulasi. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus membran sinovial dan menghasilkan minyak sinovial atau pelumas tulang. Ini ya, contoh salah satu dari struktur sendi ya. Nah, kita akan bahas sendi. Oke. Berdasarkan ada tidaknya gerakan hubungan antar tulang ya. Tadi artikulasi nama lainnya adalah hubungan gerakan hubungan antara tulang. Artikulasi itu dibagi menjadi 3, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan satunya lagi sendi gerak atau diartosis. Nah, disinilah yang biasa kalian tahu apa macam-macam sendinya. Nah, ini pada sendi gerak diartosis ya. Sendi gerak atau diartosis itu dibagi menjadi 4. Apa saja? Ada sendi engsel, peluru, pelana, dan putar. Ini bagian-bagiannya ya. Ayo dipahami dulu. Sendi putar, sendi engsel, pelana, dan peluru. Nah, letaknya di mana aja? Tuh, ayo kita bahas. Untuk sendi engsel, ya, sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah ya. Jadi satu arah coba dipraktekkan, yaitu contohnya pada siku ruas antar jari dan lutut. Coba ayo diperhatikan lutut engsel. Ya, engsel. Kemudian sendi gerak yang kedua adalah sendi peluru. Nah, sendi peluru ini memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang berbentuk mangkok dan bonggol. Nah, contohnya apa? Yaitu sendiri antara gelang bahu dan tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggul. Ayo
bisa dipegang ya. Di situ contoh dari sendi peluru. Kemudian sendi gerak. Yang ketiga jenisnya adalah sendi putar. Nah, ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Ayo biasanya di mana? Ya, terletak pada antara tulang atlas dan tulang leher. Kepala berputar ke kiri ke kanan. Ya itu ya, kalian bisa menggeleng-gelengkan. Mutar itu namanya sendi putar. Nah, tadi ini adalah sendi putar ya, bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya ada sendi apa? Yaitu yang keempat ada sendi pelana. Ya, kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Nah, ini biasanya di mana? Yaitu contohnya pada tulang ibu jari antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Ya, bisa dilihat gambarnya ya. Kalian bisa praktek coba. Tuh. Nah, tadi adalah sendi. Sekarang kita masuk bab selanjutnya yaitu pada bagian otot. Otot disebut alat gerak aktif. Ya, kalau tadi rangka itu yang gerak pasif, kalau yang otot itu gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ya, ciri-cirinya apa? Kontraktibilitas yaitu kemampuan memendek dari ukuran semula. Kemudian ekstensibilitas yaitu kemampuan memanjang dari ukuran semula. Nah, sifat yang ketiga dari otot yaitu elastisitas, kemampuan kembali ke ukuran semula, elastis, lentur ya. Nah, adapun jenis-jenis otot berdasarkan bentuknya dan cara kerjanya, nah, kita dibagi menjadi apa aja? Ya, pasti sudah dulu di SD sudah pernah ya. Ya, kita diingat-ingatkan lagi. Ada yang pertama otot lurik. Nah, di sini dilihat gambarnya. Memiliki garis gelap terang yaitu aktin dan miosin. Otot serat lintang. Aktin dan miosin merupakan komponen penggerak dari otot ya. Nah, berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Nah, bisa dilihat gambarnya itu ya. Nah, ini masih penjelasan mengenai otot lurik. Otot lurik ini ya biasanya letaknya di rangka. Kerja otot lurik dikendalikan oleh otak atau ini yang termasuk sadar ya. Nah, jadi ngapain sadar. Nah, kemudian otot rangka memiliki bagian ada tendon, dua ujung liat, empal bagian tengah yang membesar. Tendon yang melekat pada tulang diam disebut dengan origo. Tendon yang melekat pada tulang yang dapat berekat disebut insersio. Jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras, membuat tulang terangkat. Nah, ini ya, itu yang pertama otot lurik. Selanjutnya ada otot polos. Nah, ciri-cirinya berinti satu, berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar ya, atau biasa disebut dengan otonom, lambat, tidak cepat lelah. Nah, ini letaknya pada organ dalam. Ada pencernaan, kemudian organ kelamin, ada organ ekskresi dan organ pembuluh darah. Ini gambarnya ya, itu nukleusnya ada inti sel. Kemudian jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Nah, ini bisa dilihat ya, di situ nukleusnya. Nukleusnya banyak di tengah. Nah, namanya juga otot jantung, ya letaknya di jantung. Nah, berbentuk serabut kiri bercabang, bekerja secara otonom atau tidak sadar ya. Kita selalu berjalan itu tidak sadar. Nah, masih kita lanjutkan mengenai otot. Sifat kerja otot dibagi menjadi dua, yaitu antagonis. Nah, kerja dua otot yang berlawan kontraksi dan relaksasi. Nah, contohnya ada fleksi dan ekstensi. Coba membengkokkan dan meluruskan. Contohnya sendi siku dan lutut. Ada abduksi dan adduksi, yaitu menjauhi dan mendekati badan. Nah, kalian bisa praktek ya. Sendi lengan atas dan sendi paha. Kemudian pronasi dan supinasi, menelungkup dan mengadah ya, bisa ya.
Kalian bisa mempraktikannya membalikan telapak tangan. Kemudian ada depresi dan elevasi. Apa itu? Ke bawah dan ke atas. Jadi kalian tinggal menggerakkan kepalanya ke atas, menunduk dan menengadah. Yaitu ya contoh dari antagonis. Sifat kerja otot yang kedua adalah sinergis. Nah, kerja dua otot yang saling bekerja sama, contohnya adalah otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan ya. Ini hampir sama tadi ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah tahu mengenai organ-organnya, bagian-bagiannya dari rangka dan otot. Nah, sekarang apa saja sih gangguan atau penyakitnya? Nah, yang sering kalian alami ya, coba ada nggak? Skoliosis, yaitu tulang belakang, bagian punggung itu membengkok ke kiri atau ke kanan. Kemudian lordosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Kifosis, tulang belakang bagian punggung itu membengkok ke belakang. Kemudian ada fraktura, yaitu adanya patah tulang. Osteoporosis, apa itu? Tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasanya terjadi pada lansia ya, atau lanjut usia. Kemudian rakitis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium, yaitu pembentukan tulang tidak sempurna. Gejala penyakit ini ditandai dengan kaki bengkok berbentuk O atau X ya. Kadang kan ada ya seperti itu. Itu namanya penyakit rakitis. Kemudian gangguan dan kelainan tulang tadi. Nah ini, coba kalian yang termasuk yang mana? Skoliosis kah? Lordosis kah? Kifosis atau sudah sikap duduk yang benar? Nah makanya harus diperhatikan ya. Tuh, oke, harapannya bisa mulai diperhatikan. Kemudian gangguan dan kelainan persendian, ada artritis eksudatif, yaitu radang iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi ya, bernanah. Kemudian artritis sika, radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Ada dislokasi, yaitu bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Nah, itu terkilir ya, sering kalian mungkin kalian ya, tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai tetapi sendi tidak bergeser. Nah ya, selanjutnya adalah ankilosis, yaitu persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan gitu. Nah, ada satu lagi gangguan dan kelainan otot. Atrofi, yaitu otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Hipertrofi, ototnya membesar. Kram ya, mungkin sering ya kalau kalian habis main bola atau apa. Kejang, otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Ada lagi tetanus ya, ini bahaya juga, penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Gejalanya otot terus menerus akan berkontraksi. Myasthenia gravis ya, otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Oke, tadi itu ya pelajaran hari ini. Ayo kita simpulkan bareng-bareng. Ternyata sistem organ ya atau sistem gerak manusia itu dibagi menjadi dua. Ada sistem alat gerak pasif dan alat gerak pasif. Kalau yang aktif itu ada otot, yaitu terdiri ada otot lurik, polos, jantung. Kemudian sifat kerjanya otot ada antagonis dan sinergis. Kemudian kalau alat gerak pasif itu ada tulang, rangka, dan sendi. Nah, tulang di sini menurut jenisnya ada tulang rawan dan tulang keras. Kemudian untuk menurut sifat matriksnya ada tulang kompak dan spons. Kemudian menurut bentuknya adalah pipa, pipi, pendek, dan tak beraturan. Kalau yang rangka ada aksial, yaitu aksial tulang tengkorak, belakang, dada, dan rusuk. Kalau yang tulang bagian apendikular atas ya, tadi sudah dibahas, yaitu gelang bahu dan tulang tangan. Kalau apendikular bawah yaitu gelang panggul dan tulang kaki. Kemudian untuk sendi ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Nah, yang biasa kita sering
lihat atau kita praktekkan yaitu sendi engsel, peluru, dan sendi putar. Nah, setelah kita belajar ini ternyata begitu besar manfaatnya. Kita belajar mengenai sistem gerak ya. Tadi bagian-bagiannya kita sudah tahu, kemudian sendi, ada otot dan lainnya. Kemudian penyakit yang tak kalah penting ya. Sering harus hati-hati ya. Kadang lagi senang-senangnya naik motor, kadang sampai jatuh dan terjadi tulang patah ya, atau patah tulang dan masih banyak lainnya. Makanya harus selalu dijaga kesehatannya. Baik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya, karena penting gitu kesehatan. Dari saya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.